Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan program studi manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar kelompok di mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial dengan dosen pengampu Ibu Weni Desti Febrian SPNM. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, membahas tentang penilaian kinerja. So, langsung saja ini video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Fitrianti Munawaro dari Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan makalah mengenai penilaian kinerja terhadap karyawan. Latar belakang kinerja karyawan merupakan sebuah masalah yang sentral dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Karena sebuah organisasi ataupun perusahaan akan mampu mencapai tujuan atau tidak sangat tergantung pada sebaik apa kinerja karyawan yang ditunjukkan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan ini ialah manajemen kinerja. Ada banyak cara untuk meningkatkan manajemen kinerja. Salah satunya itu dengan cara latihan ataupun training. Dengan melakukan pelatihan atau training secara pragmatis, program latihan ini sangat baik dan sangat positif, terutama untuk karyawan. Dikarenakan dengan pelatihan ini sangat mudah dipahami oleh banyak karyawan, karena banyak caranya dalam pelatihan, seperti melalui Zoom atau melalui lisan ataupun tulisan. Menurut Robert Bakal 1999, manajemen ini meliputi upaya membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang poin 1, fungsi kerja esensial yang diharapkan dari karyawan. Poin kedua, apa arti konkret melakukan pekerjaan dengan baik. Poin ketiga, bagaimana prestasi kinerja karyawan dinilai. Dan poin 4, mengenali hambatan-hambatan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Nurdiana dari Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen semester 5. Pengertian manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja atau prestasi organisasi dan menunjukkan kinerja organisasi. Pada dasarnya, manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan. Dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Yang dimaksud dari penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Bistaria Sinaga, saya dari Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen. Di sini saya sudah memasuki semester 5. Manfaat dari manajemen kinerja atau penilaian kinerja. Pada pembahasan ini, kita sudah mengetahui apa itu arti dari penilaian kinerja. Yang dimana penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, dari definisi penilaian kinerja ini, kita akan membahas manfaat dari penilaian kinerja. Pada slide ini telah dibuat manfaat dari manajemen kinerja atau penilaian kinerja, yaitu terbagi atas 3. Manfaat manajemen kinerja bagi manajer, manfaat manajemen kinerja bagi organisasi, dan yang terakhir bagi karyawan. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit manfaat manajemen kinerja bagi manajer. Manfaat manajemen kinerja bagi manajer ialah mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang, menggunakan waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual. Di sini manajer bertugas untuk memperbaiki kinerja karyawannya, maupun secara tim ataupun individual.
Perkenalkan, nama saya Alexander Abraham, kelas manajemen malam A, kelompok 1 matkul manajemen kompensasi. Melanjutkan, kedua, bagi organisasi. Manfaat kepada organisasi adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan pelanggan, mendukung program perubahan budaya. Ketiga, bagi individu atau karyawan, membuat manfaat manajemen kinerja antara lain dalam bentuk memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung tampil baik, dan dasar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan memformulasi tujuan dan rencana perbaikan cara kerja yang dikelola dan dijalankan. Saya Andri Romadoni dari Universitas Dian Nusantara Program Studi Manajemen semester 5. Upaya yang dilakukan untuk menerapkan kinerja yang baik. Secara historis, organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki ukuran besar dengan sistem kerja yang terbirokrasi. Sistem tersebut didedikasikan pada semua pelaku pekerjaan atau karyawan dengan fungsi-fungsi yang terdefinisikan secara jelas lewat job description dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kapasitas keahlian melalui model spesialisasi kerja. Pengendalian yang ketat merupakan cara lazim untuk mencapai keberhasilan organisasi. Situasi saat ini telah berubah. Organisasi yang berukuran besar justru merupakan organisasi yang lamban berjalan dan lambat dalam mengambil keputusan. Birokratisasi menjadi semacam momok untuk bertindak cepat dan cekatan sehingga masalah-masalah urgent menjadi lambat dalam pengatasannya. Semua pihak dalam organisasi harus berani menyeberang menuju pada semua fungsi yang berjalan di organisasi dan melewati batas-batas peran dan spesialisasi. Pembelajaran bagi komunitas organisasi dikenal dalam satu bentuk yang disebut sebagai pelatihan atau training. Dengan demikian dapat diklarifikasikan bahwa perubahan manajemen organisasi dalam segala bentuknya masyarakat adanya berbagai pemenuhan skill, knowledge, dan ability melalui proses pembelajaran dalam format pelatihan. Ada beberapa metode pelatihan, salah satunya adalah pelatihan melalui e-learning. Mengingat PT Amal Mega Purnama atau Salo Mall Sengkang masih di tahap pemula, belum menjadi perusahaan yang besar. Dengan metode e-learning, perusahaan dapat mengandalkan video, tes, dan kursus secara online untuk memberikan pelatihan karyawan. Karyawan akan mendapatkan pelatihan langsung di telapak tangan mereka dengan smartphone atau di komputer perusahaan, sehingga pelatihan ini lebih fleksibel untuk dilakukan di mana saja dan kapan saja. Metode e-learning juga sangat efektif di era sekarang. Selain menghemat waktu, kita bisa dengan mudah mengakses e-learning hanya dengan kuota internet. Kita bisa langsung terhubung dengan banyak orang tanpa batas waktu. Oke, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.